Pastinya judul yang cukup menarik untuk kita bahas di Temu Narasi. Hari ini. Mana tepuk tangannya? Saya sebagai ibu di rumah, juga saya sebagai ibu di kedinasannya suami. Ini saya juga seorang ibu dari ibu-ibu ada 80 orang ya. Bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya atau bagi keluarganya. Bisa mungkin karena bagaimanapun misalnya dalam keluarga itu kan itu kelak menjadi fondasi buat anak-anaknya. Orang tua hebat, anak berkarakter, dan bangsa bermartabat. Pastinya judul yang cukup menarik untuk kita bahas di Temu Narasi hari ini. Mana tepuk tangannya? Ya, dan untuk hari ini saya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa ya. Kita coba berkenalan dulu. Yang pertama ada Dr. Eka Masita MM sebagai pemerhati perempuan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Terus yang kedua ada Ibu Dwi Arianti Fitri Rahmani SSMPD sebagai Ketua Cabang 6 Korcap 8 DJA 2. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bagaimana sampai di RRI pengalamannya? Apakah melewati jalan yang berliku-liku? Jalannya berliku-liku seperti Ninja Hattori. Oh, begitu ya. Gunung. Oke, dan pendengar dan penonton RRI Net di mana saja berada untuk Temu Narasi kali ini kita melalui YouTube RRI Toli Toli dan Anda juga bisa mendengarkan ya melalui program 1 ya ataupun untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan melalui RRI Digital. Dan topik yang cukup bagus untuk kita hadirkan ya mengenai orang tua hebat, anak berkarakter, bangsa bermartabat. Ini mungkin saya ke Ibu Dwi dulu ya. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu peran dan tanggung jawab Ibu sebagai Ketua Cabang 6 Korcap 8 DJA 2 dan bagaimana bersinggungan dengan pemberdayaan perempuan dan keluarga. Peran saya sebenarnya sebagai ketua cabang di Lanal Toli Toli adalah sebagai peran ibu ya, mendampingi suami, kemudian menjaga kestabilan psikologis maupun mental dari istri-istri anggota dan juga keluarga, menjaga bagaimana supaya istri-istri prajurit dan juga keluarganya bisa bersama-sama mendukung kegiatan yang ada di Lanal Toli Toli. Itu yang utama kegiatan saya. Nah, kegiatan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pribadi ya sama seperti ibu-ibu yang lainnya, menjaga anak, merawat suami, menjadi ibu rumah tangga, menyiapkan anak-anak, menyiapkan suami. Sama sebetulnya kurang lebih sama ya. Jadi setiap yang kita lakukan begitu ya di kegiatan ini semuanya saling berkaitan ya Ibu ya. Ya, selalu ada kaitannya. Saya sebagai ibu di rumah, juga saya sebagai ibu di kedinasannya suami. Saya juga seorang ibu dari ibu-ibu ada 80 kurang lebih 80 orang ya anggota Lanal. Saya adalah ibu buat mereka di rumah. Saya juga seorang ibu dari anak-anak saya. Sebagaimana tugas seorang ibu, sama mengayomi, mendidik, kadang juga harus menyentil kalau mereka harus mengingatkan kalau ketika salah dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana pendapat dari Ibu Dokter ini sebagai Ibu Dokter Eka begitu sebagai pemerhati perempuan melihat topik kita orang tua hebat, anak berkarakter dan bangsa bermartabat. Ini apa sih yang memotivasi Ibu mungkin aktif dalam isu-isu pemberdayaan perempuan dan keluarga? Jadi ini kan maksudnya tentang orang tua hebat. Jadi kalau sebagai orang tua saya memperhatikan bagaimana bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya atau bagi keluarganya. Bisa mungkin karena
bagaimanapun misalnya dalam keluarga itu kan itu kelak menjadi pondasi buat anak-anaknya. Jadi untuk seorang ibu dia harus punya wawasan, punya kesabaran untuk mendampingi anak-anaknya. Kalau dalam artian orang tua hebat, sebenarnya apa makna orang tua hebat itu sendiri? Apalagi di era saat ini, Ibu. Nah, jadi dia bisa menjadi teladan buat anaknya, karena dengan dia menjadi teladan, misalnya dia contohnya dia punya perilaku yang bertanggung jawab, disiplin, jujur, itu kan akan menjadi dilihat oleh anaknya langsung. Itu bisa menjadi fondasi buat anaknya sehingga menjadi karakter. Dan jadi dari anaknya, ponakannya yang pasti dalam rumah itu. Karena pendidikan dalam rumah itu kan adalah pendidikan yang utama buat anak-anak atau ponakan yang dalam rumah tersebut. Kalau Ibu Dwi Arianti mungkin melihat ya tantangan begitu yang dihadapi orang tua zaman sekarang dalam mendidik anak, itu kan beda era begitu, beda komunikasi dan pasti beda tantangan yang dihadapi. Seperti apa terutama dengan pengaruh digital yang begitu kuat? Itu PR terbesar kita sebagai seorang ibu sebenarnya ya, dengan adanya gadget dan sebagainya. Mungkin yang paling utama adalah kita tadi kan, seorang tua sebagai teladan. Kita harus bisa memberikan contoh kepada anak kita kapan dan dengan bijak menggunakan gadget tadi. Seumpama misalnya contoh, ada jam-jam tertentu atau hari-hari tertentu di mana anak tidak boleh menggunakan sama sekali. Kalau saya penerapkan dalam kehidupan sehari-hari saya, di antara jam 6 sampai jam 8 malam memang anak saya tidak boleh memegang gadget sama sekali. Karena di jam-jam itu saya dengan suami kita makan bersama. Di situ kita berusaha menanamkan nilai-nilai yang bisa kita tanamkan ya, memberi nasihat, memberikan contoh-contoh cerita-cerita kasus yang sedang terjadi, yang marah. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin mendampingi anak-anak. Jadi ketika anak-anak, kebetulan saya ada 2 ya. Yang satu masih SD kelas 1, yang satu udah remaja, udah SMA. Kalau yang remaja mungkin lebih kepada komunikasi yang efektif, karena anak remaja sekarang berbeda dengan anak remaja sebelumnya. Betul. Saya berusaha menjadi teman, ikut di dalam media sosialnya, Instagram dan semuanya itu kita masuk, sehingga kita tahu dengan siapa anak kita berteman, apa yang dia upload, apa yang dia lihat, itu selalu dalam pengawasan kami sebagai orang tuanya. Begitu pula dengan anak kami yang masih kelas 1 SD, apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tuanya. Jadi selalu mendampingi mereka, mencoba menjelaskan secara efektif kepada mereka ketika mereka bertanya. Mereka pasti ingin tahunya luar biasa. Nah, dengan segala informasi yang masuk terserap lewat internet yang bebas, otomatis kita sebagai orang tua juga harus belajar untuk bisa memberikan penjelasan yang mudah dipahami sesuai dengan usia anak-anak. Oke. Apalagi sekarang berarti harus komitmen begitu ya antara suami dan istri. Kadang antara peran ayah dan peran ibu itu berbeda dalam mendidik ya. Seperti apa? Apakah memang memberikan edukasi itu dari ayah mungkin seperti misalnya di kerasnya gitu, dari ibu di lembutnya? Apakah memang harus ada kolaborasi atau mungkin sama-sama begitu dalam mendidik, berarti punya komitmen yang sama juga begitu? Kalau keras mungkin saya yang lebih keras ya. Oh begitu. Bapak lebih lembut. Salah satu keuntungan saya adalah bapak jarang di rumah, sehingga akhirnya peran mendidik anak-anak memang lebih banyak saya. Dan bapak memang mempercayakan ketika bapak tidak ada di rumah, maka peran itu menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Dan bapak mengamini setiap saya mengatakan kepada bapak bahwa ini kita punya rule, anak-anak harus ikutin rule, kita pun harus mengikutin rule. Oke. Ya bapak bisa menjalankan dengan baik. Tapi kalau soal keras, saya lebih keras daripada bapak ya. Bapak mungkin ada lebih lembut kepada anak-anak karena anaknya laki-laki. Kalau bapak terlalu keras, nanti kalau anak laki-laki keras dengan keras bisa pecah ya. Kalau saya sekeras-kerasnya saya tetap seorang ibu. Anak laki-laki akan tetap dia akan lebih tetap menghormati ibunya, sekeras apapun ibunya. Alhamdulillah sih sejauh ini kita masih sejalan kalau untuk pendidikan dan memberikan anak-anak. Ya, Ibu Dr. Eka Masita mungkin sebagai pemerhati anak melihat ya bagaimana sebenarnya karakter seperti apa sih yang perlu dibangun sejak dini agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang kuat begitu dan bermoral begitu.
Kalau mengenai karakter kan kita memang bangsa Indonesia itu punya karakter ya, yang punya nilai-nilai yang berdasarkan misalnya ada dalam Pancasila. Dalam 5 sila itu kan memang sudah ada jelas mulai dari religiusnya. Yang pertama itu memang harus religius. Jadi kita itu harus bagaimana anak itu kita ajarkan bersyukur, jangan banyak mengeluh. Maksudnya apa yang diinginkan tidak harus ada. Nah, maksudnya kemudian bahwa untuk menggapai sesuatu itu harus ada perjuangan, harus ada usaha. Nah itu. Kemudian untuk ke sana dia harus ada sifat misalnya gotong royong, harus tahu yang namanya persatuan. Pokoknya karakter yang ada dalam sila Pancasila. Jadi itu yang harus kita pupuk terhadap anak-anak supaya mereka mempunyai karakter yang kuat. Jadi walaupun suatu saat mereka membawa diri pada lingkungan di luar rumah, mereka sudah mempunyai pondasi yang kuat. Nah, apabila sudah mempunyai pondasi yang kuat, maka apapun yang ada dia tidak akan terpengaruh, apalagi dengan zaman seperti sekarang ini. Nah, saya contoh, memang anak saya cuma satu, laki-laki, sekarang sudah kuliah. Nah itu dari kecil memang saya tanamkan yaitu religius itu. Ya alhamdulillah memang tapi saya mendapat gelar dari anak saya, ibu terkejam di dunia. Gara-gara cuma satu makanya. Iya. Jadi setiap dia ditanya mulai dari TK sampai SD, coba tulis tentang bundanya, bunda tergalak di dunia. Jadi ada gelar ya? Ada gelar karena saya memang disiplin mulai dari waktu sholat seperti tadi ibu pegang HP harus ada jamnya. Nah tapi kan itu kita harus tega. Intinya perempuan itu kan kadang punya perasaan lemah, tapi mau tidak mau kita harus tega. Nah di situ yang harus teganya karena alhamdulillah sekarang saya walaupun dia kuliah, saya tidak pernah lagi sibuk mengatakan oh kamu harus begini, kamu harus begini. Itu tidak. Apalagi tentang jam sholat, insya Allah, alhamdulillah dan insya Allah semoga begitu seterusnya. Jadi saya juga bikin seperti itu kepada keponakan atau mungkin ada keluarga. Jadi dia harus pondasi untuk dirinya harus kuat. Seperti itu. Jadi memang ibu sangat berperan penting begitu ya, khususnya dalam membentuk karakter ya. Oke, nah ini kan dari perbedaan pola asuh begitu ya, ada yang sampai bertengkar begitu antara suami dan istri ya. Ini mungkin melihat kasus-kasus yang dihadapi begitu ya, apakah ada kasus-kasus yang seperti ini yang mungkin harus kita hadapi bersama-sama dan bisa menjadi solusi begitu untuk ibu-ibu di luar sana. Biasanya kan ada yang namanya baby blues ya, udah nggak mampu ya, atau seperti apa mungkin dari ibu sendiri. Ini juga ya, kita ini perempuan ini kadang ya itu baby blues gampang stres ya itu. Nah jadi memang sebagai ibu ya kita itu harus sabar dan kuat. Jadi sebelum kita memang menghadapi, kita harus kita sebenarnya diri kita sendiri yang kita harus kita harus kuat. Dalam pendidikan anak jangankan dengan suami ya, suami istri berbeda, yang paling parah itu kalau ada nenek. Nah itu dia. Ada campur ada tangannya. mertua, itu yang paling parah. Nah karena seperti kadang begini, saya dulu di pribadi saya jam 4 sudah harus bangun, 4:30 sudah harus ke masjid. Datang mertua, kamu mau bunuh anak kamu, pagi-pagi disuruh bangun. Ya mau tidak mau kan kita harus kasih pengertian juga dulu ke mertua bahwa pendidikannya beliau dengan kita itu beda karena zaman itu berbeda. Zamannya kita ini makin kemari makin banyak tantangan, makin banyak cobaan. Sementara zaman dulu kan ya luasa saja, tidak terlalu seperti sekarang, apalagi dengan dunia zaman seperti sekarang. Makanya ya awalnya memang ribut juga, tapi lama-kelamaan ya tidak. Tapi ya itu harus kita jelaskan. Nah untuk perempuan-perempuan saya cuma harap mohon supaya untuk menjadi ibu itu
perhatikan anak, karena saya melihat juga ini, saya karena perhati banyak anak kalau sudah merengek apa kadang dikasih HP, masih umur 0 sampai 6 tahun sudah dikasih HP agar anaknya diam. Nah itu kan secara tidak langsung kita sebagai orang tua itu sudah merusak anak kita sendiri tanpa sadar. Nah itu yang harus kita yang harus kita hilangkan, yang harus kita kurangi kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu zaman sekarang, ibu-ibu muda ya. Nah mereka daripada ribut aman, ya udah silakan kasih HP. Padahal anak baru 3 tahun, kadang baru 2 tahun. Yang penting kan lihat gambar, akhirnya kan kasihan anaknya. Seperti itu. Kalau Ibu Dwi Arianti apakah seperti itu? Mungkin kalau anaknya merengek atau ada solusi begitu ya? Apakah diajak bermain bersama atau mungkin menghadapi anak yang tantrum itu kan agak sedikit susah begitu ya kalau dari keluarga sendiri, atau mungkin ada ibu-ibu yang lagi curhat begitu ya, ini saya seperti apa, begini solusinya seperti apa gitu kan. Saya kembalikan lagi, anak-anak saya kita sudah berpegang pada komitmen. Pegang handphone ada waktunya dan ada harinya. Kalau memang itu belum waktunya dan belum harinya, tetapi ada kondisi yang memang terpaksa sekali, maka saya kasih timer ke anak-anak. Jadi saya nyalakan alarm. Kalau alarm itu sudah berbunyi hanya 1 jam, maka mau tidak mau diletakkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan jadi ibu lebih repot karena saya harus menyediakan perlengkapan permainan supaya mengalihkan kejenuhannya dia, ketantrumannya dia. Itu lebih repot memang. Jadi saya selalu kok pergi kemana-mana bawa adik, itu selalu ada buku gambar, ada kertas lipat, ada gunting, ada mainan dan segala macamnya. Jadi ketika sudah habis waktunya dia bermain gadget, maka saya alihkan ke situ. Kita gunting ya, kita nempel ya, kita apa? Karena energinya anak laki-laki itu Masya Allah luar biasa sekali. Jadi ada solusinya seperti itu. Mau tidak mau memang kita sebagai ibu memang dituntut lebih repot daripada suami. Ya. Karena itu mungkin yang paling penting saya ingin berpesan pada semua ibu-ibu sebelum menikah, selesaikan dulu dengan diri sendiri. Ya, karena ketika menikah kita akan dituntut dengan berbagai macam tantangan, masalah yang dihadapi. Kalau kita sebagai perempuan belum selesai dengan diri kita sendiri, maka kita akan kesulitan menyelesaikan tantangan yang di depan. Selesaikan dulu. Apabila kita merasa, oh saya masih ingin belajar, lanjutkan belajarnya. Oh saya masih ingin bermain, ya lanjutkan bermainnya. Saya masih ingin jalan-jalan, selesaikan dulu. Tapi bukan berarti terus yang kebablasan ya, tanpa ada kontrol. Yang bisa menentukan itu adalah diri sendiri. Oh sudah cukup sampai di sini. Kalau memang sudah siap, baru ke situ. Betul. Karena kalau sudah masuk ke dunia pernikahan, banyak problem tantangan gitu ya. Jadi harus selesai dulu sama diri sendiri. Ini menarik tadi ya, ketika anak tidak diberikan gadget, tapi kita mungkin sebagai orang tua mengajak mereka bermain, tapi kita tidak kasih begitu saja mainan. Berarti orang tua juga harus andil begitu, bermain bersama begitu. Nah ini banyak yang dilakukan orang tua itu hanya kayak berikan main sendiri begitu, tapi tetap merasa kesepian sih sebenarnya itu. Bagaimana pendapat? Sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak tuh kita kok. Anak-anak itu kalau misalnya ditanya apa sih kebutuhan mereka tuh kita sebenarnya. Mereka butuh kita temani. Mereka kalau masih kecil butuh ditemani ya. Kalau sudah remaja butuh didengarkan. Kalau sudah lebih lagi dia hanya butuh dinasehati. Jadi kalau anaknya masih usia anak-anak seperti anak saya, ya cuma butuh ditemani. Kita memang mau tidak mau akan ditempatkan dalam posisi kita harus menemani, menyiapkan badan kita, fokus kita untuk menemani, mulai membuatkan dia permainan. Ya resikonya adalah repot, kotor, ribet. Ya tapi itu akan akan sejalan dengan apa yang didapat hasilnya nanti. Sehingga anak nggak terlalu di gadget saja. Karena kalau udah di gadget itu juga meningkatkan tantrum anak tuh semakin tantrum kalau terlalu banyak dengan gadget. Betul, apalagi kalau sudah tidak dikasih sudah kebiasaan gadget begitu. Oke. Kalau dalam program inisiatif ya dari cabang 6 Korcap 8 DJA 2 ini yang mendukung upaya pembinaan keluarga dan karakter anak, ada nggak sih? Kebetulan saya kan baru 1 bulan ini menempati jabatan ini. Sampai hari ini belum ada yang terlihat, tapi ada sebuah program kerja yang memang dilaksanakan tiap tahun. Pembinaan mental anak dan psikologis itu ada di dalam program kerjanya. Nanti mungkin di situ bisa kita masukkan sisipkan
seperti parenting ya, menyediakan kelas parenting atau menyediakan waktu untuk bagaimana sih pola asuh yang baik dan benar mendampingi anak-anak yang masih anak-anak, remaja dengan tantangan yang luar biasa di tahun 2025 ini. Oke, mungkin saya ke Ibu Dokter Eka ya. Mungkin banyak yang mengatakan begini Bu, yang jika ingin membangun bangsa, mulailah dari keluarga. Nah, bagaimana Ibu memaknai pernyataan tersebut? Ya, itu tadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa mulai dari rumah kita mendidik anak supaya mereka punya disiplin, punya rasa persatuan, punya nilai-nilai nilai-nilai kebangsaan, punya karakter. Nah, apabila itu sudah kuat pada diri mereka, kondisinya itu akan, maksudnya tadi apabila mereka keluar, dan itu otomatis akan Siap menghadapi tantangan. Jika ingin membangun bangsa, mulailah dari keluarga. Makanya dengan itu jadi itu akan membangun bangsa karena mempunyai generasi muda yang tangguh, yang kuat, yang mempunyai karakter seperti itu. Nah, seperti tadi kan karakter kita itu kan terdapat pada nilai-nilai Pancasila itu. Oke, nah di luar sana mungkin banyak atau beberapa kasus yang ibu itu kurang disupport begitu, banyak tantangan yang mereka hadapi, bahkan dari suami mereka sendiri begitu, yang membunuh karakter mereka dan mungkin sampai ke anak-anak. Bagaimana ibu melihat fenomena seperti itu? Apa yang kaum perempuan harus hadapi begitu? Solusinya seperti apa? Ya Kak, untuk itu jadi begini, itu kan perempuan kalau sudah terjadi itu kan kita seperti di desa itu kan punya ada yang namanya dasawisma, ada yang namanya perkumpulan. Jadi ibu-ibu itu harusnya nanti ada pembinaan dari desa. Jadi mereka itu harus tahu, itu kan seperti PKK. Nah, dalam PKK kan mereka akan tahu bagaimana cara mendidik keluarga. Nah, kalau yang belum, masih remaja, ya persiapkanlah diri kalian, terutama sekolah. Jadi kita itu sekolah bukan untuk mendapatkan gelar atau untuk bekerja, wajib bekerja, tapi sebenarnya untuk mencari pengalaman. Dan itu akan menjadi bekal hidup kita dalam rumah tangga. Nah, seperti itu. Jadi itu kan dalam rumah tangga kan misalnya ada terjadi perselisihan seperti apa dengan, nah itu kan bisa dimusyawarahkan, maksudnya dibicarakan baik-baik. Intinya jangan emosi seperti itu. Jadi harus sabar. Jadi kita perempuan itu harus sabar. Masalah apa sih yang tidak bisa dipecahkan, pasti akan ada jalannya. Jadi apa yang dialami perempuan ini kan berpengaruh juga begitu ke anak. Saya tertarik tadi apa yang dikatakan Ibu Dwi Arianti, bahwa ketika ingin memulai rumah tangga kita selesaikan dulu ya dengan diri kita begitu. Kalau kita tidak siap pasti akan tidak sesuai dengan harapan gitu. Iya, makanya itu perlu ada persiapan juga ya Bu ya. Jadi untuk mengisi waktu itu ya sekolah. Ya, karena dalam sekolah makanya saya bilang kita itu bukan mencari gelar ya, bukan mencari kita harus kerja harus apa. Tidak, tapi itu untuk bekal dan pengalaman hidup. Nah, disitulah kita dapatkan pengalaman hidup, karena secara tidak langsung pola pikir kita yang berubah. Dengan kita sekolah itu pola pikir kita. Sementara kalau yang sudah terlanjur, sudah menikah terus mengalami itu, ya ikutlah dalam perkumpulan, misalnya dasawisma, PKK. Jadi jangan cuma di rumah tapi menambah wawasan. Oke, dan ini pastinya juga berpengaruh begitu ya terhadap pola didik dan pola asuh. Berarti dari perempuannya itu sendiri ya dalam membangun, menjadi orang tua yang hebat ya. Bukan hanya perempuan tapi juga peran suami juga ya, sangat menentukan ya Bu ya. Iya. Peran suami itu memang sangat, karena ada kan suami istrinya tidak bisa apa-apa, nggak bisa ikut, nggak bisa apa. Nah, sebenarnya ini suami ini juga harusnya dari orang tuanya juga kan bisa menasehati dari ibunya. Jadi kalau ada perempuan berarti langsung ke mertuanya aja, jangan ke orang tua. Itu takutnya ada ikut campur begitu. Nah, supaya mertuanya menasehati begitu kan? Iya, supaya jangan terlalu mengekang. Kan biasanya kalau ketemu laki-laki yang istrinya tidak bisa keluar, tidak bisa apa, padahal kan sebenarnya istrinya keluar juga bukan macam-macam ya, untuk mencari menambah wawasan bagaimana cara mengurus rumah tangga. Nah, itu yang perlu jadi kita hubungi mertua, tolong saya ini keluar bukan untuk apa-apa, tapi untuk menambah wawasan saya. Intinya komunikasi. Iya, komunikasi.
Pendengar dan penonton YouTube RRI Toli Toli, kita masih di Temu Narasi dan topik yang cukup bagus untuk kita dengarkan yaitu orang tua hebat, anak berkarakter, bangsa bermartabat. Masih dengan narasumber saya, Dr. Eka Masita MM sebagai pemerhati perempuan dan Ibu Dwi Arianti Fitri Rahmani SSMPD sebagai Ketua Cabang 6 Korcap 8 DJA 2. Saya mungkin ke Ibu Dwi Arianti ya, mungkin dalam konteks pemberdayaan perempuan, bagaimana Ibu melihat peran ibu-ibu anggota Jala Senastri untuk mewujudkan bangsa yang bermartabat ini, Bu? Baik. Wah, ini PR berat ini ya. Banyak sekali PR-nya. Mewujudkan bangsa yang bermartabat. Mengembalikan lagi, keluarga adalah inti dari keberlangsungan suatu bangsa. Karena di dalam keluarga lah awal muawal pembentukan suatu karakter anak. Dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur itu di dalam rumah. Ibu adalah orang yang paling berperan di dalam pembentukan tersebut tanpa mengurangi peran ayah ya, karena ibu adalah orang yang selalu bersama dari mulai mengandung, melahirkan, menyusui. Itu adalah putaran komunikasi seorang ibu dengan anak. Bagaimana dengan pemberdayaannya? Diawali dari seorang ibu dulu. Ketika seorang ibu sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia sudah mampu memberikan yang terbaik untuk anaknya, maka dia akan memberikan itu kepada anaknya. Seorang ibu tidak bisa berhenti hanya hari ini saja sekolahnya ya. Seorang ibu itu terus bersekolah. Dia terus harus pintar lebih-lebih lagi membaca dan terus membaca. Karena dengan membaca dia mendapat ilmu baru untuk dia mendidik anaknya, membentuk karakter anaknya. Dan dia juga bisa memberdayakan dirinya sebagai perempuan. Tidak hanya sebagai seorang wanita, kalau kata orang Jawa, wong wedok itu kasur, sumur dan dapur. Nah, tidak hanya itu saja. Tapi dia juga harus jadi wanita yang berdaya, menunjukkan bahwa dia mempunyai sesuatu yang positif untuk dirinya sendiri sebagai bentuk mengapresiasi. Saya mampu berbuat sesuatu, sehingga dia juga mampu membentuk karakter anak yang baik, menjadi teladan untuk anak-anaknya. Sehingga yang muncul adalah anak-anak yang ada keinginan untuk terus maju, membentuk anak-anak yang dia punya visi misi, apa yang ingin saya raih untuk masa depan, bagaimana saya meraih semua itu. Itu butuh seorang ibu yang benar-benar harus tidak pernah berhenti belajar, terus menggali diri untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya. Berarti menuntut ilmu ya, dengan memberikan pendidikan begitu kepada generasi muda, khususnya calon-calon ibu, itu sangat penting ya, Bu ya. Iya. Karena apa yang kita dapatkan bisa ke anak juga begitu. Iya, apa betul. yang kita latar belakang pendidikan seorang ibu itu berpengaruh bagaimana dia sebagai role model ketika dia mendidik anaknya. Ketika seorang ibu itu sudah mampu, dia memiliki background yang baik ya, latar belakang yang baik, dia mengenyam pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik di sini bukan berarti pendidikan yang harus mahal, mewah, bukan. Tapi betul-betul pendidikan yang berkualitas, yang efektif untuk dia. Entah apapun itu pendidikan yang dia ambil, tapi ketika pendidikan itu dikatakan layak dan baik untuk dia, maka itu bisa menularkan kepada anak-anaknya. Kalau untuk Ibu Eka, sejauh ini melihat program pemerintah yang mendukung atau yang mensupport tentang pemberdayaan perempuan seperti apa? Apakah sudah efektif atau mungkin perlu pembenahan seperti apa? Kalau untuk program pemerintah itu, kalau saya tidak salah ingat di BKKBN ada, di pemberdayaan perempuan ada. Itu memang mereka itu membina ibu-ibu. Nah, kalau di BKKBN itu mereka itu mulai dari gizi anak kayak seperti itu ada, pemberdayaan perempuan juga supaya perempuan itu punya aktivitas, punya inovasi, itu ada. Cuma mungkin itu belum merata sampai ke pelosok. Karena kan bagaimana kan daerah kita ini kan boleh dibilang terpencar ya, banyak yang di desa-desa, kadang juga internet belum ada, jalannya juga kadang masih jalan setapak, belum sampai kendalanya seperti itu. Tapi kalau program itu ada dan itu jalan. Itu yang saya pernah dengar, yang saya pernah tahu, baca, dan saya dengar itu seperti dari BKKBN itu.
Baik pendengar dan penonton di mana saja berada, kita sudah di segmen terakhir untuk temu narasi. Saya ingin mencoba begitu ya untuk dengarkan statement atau closing kepada narasumber saya. Mungkin ke Ibu Dr. Eka Masita dulu ya, terkait dengan apa pesan untuk para orang tua di luar sana yang sedang berjuang mendidik anak-anak dengan di tengah tantangan sekarang ini, Bu. Kepada ibu khususnya ya, ibu muda maupun ibu yang bakal calon ibu, mari kita membenahi diri kita agar nanti kelak dan kita bisa mendidik anak kita, utamanya dari religius dulu, supaya maksudnya dengan nilai-nilai moral, kedisiplinan, karena yang akan memetik juga adalah diri kita sendiri atau sebagai ibu, karena masa depan anak itu memang tidak sepenuhnya tergantung dari ibu, tapi setidaknya mungkin 60% lah dari bimbingan seorang ibu. Nah, untuk itu jangan langsung patah semangat. Untuk ibu-ibu mungkin yang tidak sempat berkuliah atau mungkin sekolahnya biasa saja, jangan sampai, karena banyak jalan untuk menambah wawasan, bisa membaca. Ini sekarang ini budaya membaca sudah mulai menurun. Nah, kemudian juga kepada ibu-ibu, jangan lupa supaya anak-anaknya itu kalau mau tidur supaya dongeng. Nah ini sekarang sudah sangat jarang sekali anak-anak tidur. Kadang tidurnya dengan gawai atau apa. Nah itu yang tidak bagus. Jadi tolong ibu-ibu, anaknya mungkin bisa dinabobokan dengan dongeng. Karena dongeng itu sampai dia dewasa itu meresap di pikirannya dia. Nah jadi ibu-ibu muda maupun ibu-ibu yang memang bakal calon, mari kita belajar untuk generasi kita, untuk daerah kita, untuk negara kita. Kalau untuk Ibu Dwi Ariyanti begitu, harapan Ibu ke depan terutama dalam hal sinergi antara organisasi wanita, keluarga, militer, dan pendidikan karakter anak-anak bangsa. Mungkin statement terakhir Ibu. Pesan saya untuk kepada seluruh istri prajurit dan juga ibu dari anak-anak hebat Indonesia, jangan pernah berhenti untuk belajar. Dimanapun, kapanpun, media untuk belajar itu ada, entah itu lewat internet atau buku ataupun mendengarkan, itu ada. Jangan berhenti belajar, karena dengan belajar ibu akan mampu mengisi diri dan mampu mendampingi putra putri membersamai mereka menghadapi tantangan yang luar biasa di zaman yang akan datang. Luar biasa ya, ibarat seperti menanam pohon ya, kalau kita rawat, kita jaga, kita pupuk, pasti kita akan menuai hasilnya ya. Oke, baik, itu dia tadi ya perbincangan kita, sangat menarik ya, orang tua hebat, anak berkarakter, bangsa bermartabat. Terima kasih untuk Ibu Dr. Eka Masita MM ya, sebagai pemerhati perempuan, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu di luar sana, dan juga Ibu Dwi Ariyanti Fitri Rahmani SSMPD sebagai Ketua Cabang 6 Korcap 8 DJA 2. Terima kasih atas kehadirannya, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Untuk temu narasi, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.